Ada kesulitan tidak? Ada Kak, ada. Coba bukan si itu, tapi si ini. Bukan kelas section 4, tapi si section 4 labnya. Nah, yang lain samain aja. Oke, paling mungkin yang agak berubah itu sih border radius mungkin ya. Coba border radiusnya kita lihat sama ya. Nah, sekarang kayaknya jelek. 75 rem. 2 rem. Ya, apa ya. Oke, jadi kita mau bikin dia di sini saat di 991 ya. 991. Nah, itu kita kecilin si width-nya. Oke, berarti width-nya misalnya coba kakak ganti jadi 20. 30 deh. Ini juga berarti 30 rem. Ini berapa rem? Ini samain dulu deh. Nah, makanya jadi kecil nih kawan-kawan. Tuh ya, jadi kecil ya. Nah, cuman ini kita kecilin deh. Ini ya. Itu kan kontainer, dia ada di tengah, kecil. Nah, gini ya. Kita lihat lagi. Oke. Seperti itu, tapi kenapa dia nggak di tengah si kontainer? Kita lihat ya. Itu yang bikin nggak center tuh si kontainer ini. Jadi kita kecilin ini. Sama kita kecilin si ininya nih, size yang ininya. Buat nandain dia ada di mana, kalian bisa ganti backgroundnya ya ketika ada di sini ya. Misalnya kakak mau kasih background nih. Kasih background aja deh. Background colornya jadi blue misalnya. Ya. Kita tahu dia itu udah sampai mana. Nah, gini ya. Nah, ketika dia blue, kita mau kecilin si teksnya nih sama si boxnya si ini nih. Ini card 1 dan ini width-nya. Nah, maka pasnya kita copy juga. Nah, ini kita kecilin nih. Misalnya kalau misalnya mau pakai pixel ya udah tinggal dikecilin aja seenaknya teman-teman aja. Misalnya dari 438 jadi 380 mungkin. Oh, oke, dia nggak ke tengah karena ini kebesaran teman-teman. Berarti 200. Kalau dia di tengah, dia tetap di tengah ya. Oke, berarti gini nih. Berarti paling asik itu sekitar 220 mungkin. Oke. 260. Oke, segitu kali ya. Terus yang bawahnya mungkin sekitar 220. Nah, ya. 200 aja deh. Nah, gini ya. Lalu sekitar di sini mungkin 160 mungkin. Nah, tinggal height-nya nih. Height-nya berarti ketika di ini kan ada height nih. Card size. Jadi height-nya juga kita ganti nih. Height-nya itu biar nggak tinggi-tinggi ya. 980 mungkin. Nah, lalu teksnya kan panjangan nih. Kita lihat nih teksnya itu ada di mana. Adalah di card text ya. Berarti kita panggil parentnya. Parentnya adalah
card ya, atau card size. Boleh kita panggil card size, lalu card text. Oh, kayaknya card text bawaan Bootstrap deh. Coba kalau nggak kita kasih mungkin text gitu ya. Sini kita panggil si parentnya card. Card body kali atau card size. Oke, kita panggil card size. Lalu panggil si kelas yang tadi text. Font size-nya kita kecilin. Font size-nya mungkin 8 pixel. Kecilan ya. Oh, dia kanan ya yang masih ganti ya. Oke, 12 ini. Oke, 12 atau 18. Beda nih. 16. Kegedean 12. Nah, gini ya, mungkin. Oke, lalu si height-nya udah benar ya. Nah, berarti si yang kiri ini kan baru yang kanan ya. Kita ganti kelasnya jadi text ya. Ini card text ini. Nah, gitu. Oke. Jadi kita bisa perhatiin nih, ketika gini dia berubah. Nah, lalu berubah lagi, lalu ke bawah, atas bawah. Gitu. Kira-kira sampai sini dapat gak konsepnya buat Desti? Ya, dapat Kak. Oke. Udahlah, udah dapat ilham kayak gitu. Beneran nih? Udah dapat belum? Ya udah Kak, nanti kan ini juga direkod. Kalau Oh, lupa atau gimana dibuka lagi gitu videonya. Oke, jadi intinya media query itu ya, intinya media query, media ini ya. 10 menit lagi berakhir, nanti kita pindah ya. Intinya media query ini adalah mereset kelas-kelas yang ada di atasnya. Jadi ini defaultnya ya teman-teman. Nah, ketika dia kondisi yang ini terpenuhi, jadi dia max width, jadi dimulai dari 991 ke bawah, maka kita terapkan CSS yang ini nih, gitu. Lalu ketika dia turun lagi width-nya sampai ke sini, maka ini yang kita reset gitu, yang kita ganti kelasnya. Nah, seperti itu untuk responsif di CSS. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Untuk responsif. Tidak ada? Oke. Yang lain gimana? Afifa, Rais, Revian? Tidak ada? Oh, tidak ada. Kita membahas apa lagi? Jadi kalian itu dapat jatahnya 2 jam ya. Jadi kita sampai jam 10 ya, teman-teman. Karena masing-masing kalian kan 30 menit. Ada lagi yang ingin ditanyakan tentang apa gitu? Kita isi 1 jam lagi. Open mic dong. Biar tidak sepi. Halo, halo. Kakak masih online kah? Masih Kak, masih. Masih Kak. Ini kita barusan dapat notif 10 menit terakhir kita pindah kemana nih Kak? Iya. Iya, nanti
Kakak kirim ke siapa ya? Linknya ya. Kakak japri aja deh nanti ke Desti, ini Desti share ini ya. Atau kakak buat sekarang deh meetingnya. Bentar. Gamit gratisan sekarang cuma 1 jam. Oh, alah, baru tahu Kak. Oke, ini kakak share ya. Sebentar. Linknya dicatat ya. Di chat. Oke, gitu teman-teman. Ada lagi tidak? Oh, tidak ada. Pengen bahas apa lagi nih? Kalau kemarin temannya belajar framework. Temannya belajar React kemarin di sisa waktunya. Kalau kalian mau belajar framework apa nih? Jadi nextnya ya, Belajar ini aja Kak, framework Bootstrap. Oke. Sebenarnya tinggal pakai aja sih, ya kan? Yang mau dibahas apa nih, Bootstrapnya? bentar ya. Si. Ya, Kak. Bentar deh. Bentar deh. Di Bootstrap ini kan ada kakak ini sekarang itu udah jarang pakai Bootstrap. Pakainya Tailwind. Bentar ya kakak. Lihat dulu ya. Jadi di Bootstrap itu kan sebenarnya udah ada breakpoint ya. Kayak gini nih. Jadi teman-teman, yang tadi itu kayaknya kita bisa pakai punya Bootstrap deh. Bentar. Ini kan kita ada custom class-nya adalah section. Oke. Kita lihat desain. Dia kan kebagi dua ya. Tapi dikasih padding. Nah gini. Jadi kayaknya ini coba ya. Kakak baru ingat. Rupanya di Bootstrap ada row dan column. Jadi sebentar. Ini kan ada section. Nah, ini kan ada section nih. Si section ini adalah parentnya kan. Dia punya kiri dan kanan anaknya nih. Maka kita bisa section ini kasih kelas row. Lalu si ini kita kasih kelas call. Kakak coba dulu ya. Oh, dan ini call. Nah, gitu. Jadi ini section 4 isinya apa? Green. Oke. Ini kayaknya yang ini kita matiin deh. Lanjut ya. Nah, dia udah kebagi dua, teman-teman. Oke, bentar. Section 4-nya kayaknya dihapus aja deh. Jadi gini. Nah, dia udah kebagi. Kita kasih margin dulu ya, biar enak. MP4. Nah, jadi dia udah kebagi dua nih. Ya, tinggal kita buat dia center kan. Nah, jadi si call inilah yang bikin kita bisa bikin dia responsif. Jadi di Bootstrap itu ada ini, terus dia ada breakpoint. Jadi sebentar, kakak lupa. Nah ini ya core 4. Jadi dia bisa buat responsif juga call-nya. Jadi kita nggak perlu ngitung kayak tadi. Sebentar kakak lupa. Call MD. Nah ini nih. Kita bisa pakai gini nih. Call MD
call LG. Nah, itu kita ngeliatnya di mana? Kita ngeliatnya di breakpoint ini. Breakpoint ini ada SM, MD, LG, XL, XXL. Oke. Jadi ketika di defaultnya itu kita bikin dia 2, ya. Nah, ketika di mobile kita lihat breakpoint ya. Breakpoint mobile ini adalah dia mobile first ya. Dia mobile first ya. Jadi kalau misalnya kita nggak kasih kelas SMMD, dia bisa untuk mobile juga gitu. Jadi mobile ini. Spek responsif ya. Itu kalau kita pakai call ya, dia turun ya. Dia turun otomatis. Jadi kita nggak perlu bikin kayak yang tadi. Tadi kan kita bikin manual ya. Ini coba ya. Kehapusin nih yang custom ya. Oke, card size. Ini gimana lagi ini ya. Oke, lagi. Jadi dia bakal seperti ini. Nah, ya, tuh dia responsif sendiri. Nah, tinggal gimana cara kita bikin ini panjangnya. Itu kita bisa gini. Itu kan kita nggak kasih width ya si cardnya. Nah, berarti Itu kayak kalau caranya kita ngilangin kontak-kontak kotak-kotak di tengah itu gimana, Kak? kotak di tengah Biar mana? ada space, biar ada space. Kotak yang mana, Desti? Yang Ini tengah, Kak, yang ini bisa dihilangin, heeh. Tapi tetap, posisi yang gimana ya bilangnya? Tapi tetap posisi kotak yang di bawah itu nggak pindah ke atas gitu, Kak. oh, jadi ini hilang. Di invite dong, Rais. Oke. Ada lagi 10 menit lagi habis, guys. Pesan kakak sering latihan aja ya. Jadi kalian bisanya gini nih. Misalnya bikin website ini ya. Kalian bikin nih sampai jadi. Kalian hitung tuh. Kalian bikin ini sendirian sampai jadi tuh waktunya berapa lama sih gitu. Oke. Oh, misalnya seminggu gitu ya. Udah jadi nih. Ya udah, coba kalian besoknya kalau lagi kosong coba bikin lagi nih. Ada perubahan nggak waktunya gitu. Kalau misalnya makin cepat berarti kalian ada kemajuan tuh. Jadi kalian udah bisa kira-kira nih, oh kalau kayak gini berarti dia bikin div, lalu di dalamnya ada 3 div lagi, 3 anaknya lagi gitu. Kalian udah bisa kira-kira. Oh kayak gini berarti ada 2 nih, bikin div untuk kontainernya, lalu ada 2 anaknya, ada 2 grup gitu. Kalau ini 1 grup, kalian udah bisa kira-kira tuh. Mm-mm. Apa ya? Kakak malah nggak tahu apa itu Zeppelin. Ini Zeppelin Ayo. Oh, kayaknya pakai Figma aja deh, ngapain mau pakai yang lain ya kan? Kalau gini, kalau misalnya kamu cuma dapat desainnya itu kayak gambar gitu ya,
Ya udah gambarnya itu kamu bawa ke Figma, lalu kamu ukur-ukur aja. Di Figma kan ada ukuran nih. Kamu klik ini, lalu lihat nih. Jarak dari sini kan 76 piksel ya. Dari atas ini sampai sini. Nih. Dari atas sini sampai sini kan 76 piksel. Gitu. Jadi kamu misalnya cuma dapat gambar ya, misalnya dapat dari dribble nih. Kalian pengen latihan bikin landing page lagi tapi nggak punya desain ya kan? Ya udah kalian ke dribble nih. Lalu cari desain misalnya landing ini deh, kita cari satu ya. Misalnya ini deh, ya kan? Ini kalian download image-nya, open image in new tab, ini kan? Nah, terus kalian download nih, atau copy image langsung dipaste bisa nggak ya di sini? Oh nggak bisa. Oh sorry, ini Figma orang. Kita bikin Figma sendiri. Figma.com ini ya. Figma.com. Oke, new design file. Kalian harus login dulu ya biar bisa ke sini. Oke, lalu ini bisa coba kita copy lagi, bisa nggak? Nah, ini. Oke. Jadi kan kamu cuma dapat gambar nih. Kamu pengen tahu nih marginnya dari sini ke sini itu berapa. Nah, jadi kamu bisa bikin aja di sini. Gini misalnya ya. Ini warnanya di sorry. Fillnya di kosong, dikasih stroke. Oke. Ini ya kan. Terus kamu bikin lagi baru nih. Nah, lalu kamu bisa ketahuan nih. Ops, bisa ketahuan nih. Oh, jarak dari sini. Gimana ya? Ini image-nya kita lock dulu ya. Nah, biar bisa dapat jaraknya gimana ya? Kalau ini kan tadi bisa ya. Klik ini, lalu ini dapat. Cara dapetin ini jaraknya. Ini kita kasih fill coba. Ini juga jarak dari sini ke sini. Bentar, kita coba view ruler. Nggak bisa. View apa ya? Outline, slice, pixel grid, bukan. View. Kakak udah lama nih nggak pakai Figma. Layout grid. Oke, nanti dicari aja ya. Kita lupa nih. Gimana caranya? How to get distance from Figma. Measure distance. Select the first object. Hold down the modifier. Windows ALT lalu hover. Oh, pakai ALT guys. Ini diklik lalu pakai ini. Nah, gini. Sambil tahan ALT. Nah, kalian bisa tahu nih. Oh, marginnya itu 55 gitu. Kalau dapat ini. Kalau dapat cuman gambar doang. Gitu. Oke. Dari sini nih. Dari sini ke sini nih, misalnya berapa? Ya udah kalian buat aja gini. Ini ke sini. Nah, klik pencet ALT. Nah, 28. Seperti itu. Ada lagi? Mumpung mumpung Figma gratis. Kan udah dibeli ini ya. Adobe ya. Yang lain? Desti, Revian. Kakak, ini dulu ya. Absen dulu ya. Sebelum kita cabut semua otomatis. Bentar, kakak stop share.
Kalian jangan lupa absen ya. Udah, Kak. Iya, Kak, belum absen. Sudah absen Kak? Sudah absen kok. Oke. Linknya di sudah mana? sih. Linknya di Linknya, grup. linknya Buka di grup. makanya buka grup. Astaga, Desti Oh. kelakuan. Ada effort dulu dong, Desti. Oke, gitu aja sih. Kalau nggak ada lagi, kakak Oke. akhiri ya. Ya Kak, Thank you ya. terima kasih Kak. Kakak akhiri, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Thank you. Kak.